Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 765-768. Tetapi lokasi yang saya datangi tidak terlalu bagus. Saya mendengar seseorang mengatakan itu karena seseorang sedang mengincar posisi saya. Siapa yang mengincar posisi Anda? Li Fugui tidak menunjukkan emosi di wajahnya, tetapi tersenyum, bertanya. Bailin melirik Li Fugui, berpikir sejenak, dan berkata, mereka berasal dari keluarga Ye di kota Jiangnan. Saya merasa mereka ada di sini untuk Anda. Kamu keluarga. Wajah Li Fugui tiba-tiba menjadi muram. Turunlah. Karena dia bisa berpikir keras mengapa keluarga Ye, sebagai kepala dari 4 keluarga besar di kota Jiangnan, akan menghargai posisi kepala desa. Terlihat juga bahwa meskipun keluarga Ye memasang antena dan mengundang putra bangsawan keluarga Lu ke ibu kota, mereka tetap bertindak hati-hati. Jika bukan karena Li Fugui yang menjadi sasaran serangan keluarga Ye, Li Fugui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bekerja selangkah demi selangkah, maju perlahan, dan gunakan satu gerakan untuk menghilangkan daya tembak. Apa yang dapat dilakukan keluarga Ye yang bermartabat setelah mengambil alih posisi kepala desa di desa Xiaoxi? Li Fugui sendiri dapat memikirkan banyak hal, misalnya, keluarga Ye dapat menggunakan kekuatan di tangan mereka untuk mengambil kembali semua tanah yang telah diperoleh Li Fugui. Tidak dapat dipungkiri bahwa Li Fugui tidak akan setuju. Pada saat itu, keluarga Ye akan dapat mengambil alih sepenuhnya bisnis Li Fugui. Li Fugui merahasiakan apa yang disebut resep rahasianya. Bahkan keluarga Ye tidak mengetahui alasan sebenarnya mengapa Li Fugui mampu mengolah begitu banyak ramuan. Keluarga Ye mungkin menganggap tanah di sini sangat istimewa. Li Fugui mencibir dalam hatinya karena keluarga Ye punya rencana ini. Dia memutuskan untuk menggunakan rencananya untuk membantu keluarga Ye. Bailin ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Fugui, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku akan mendengarkanmu. Li Fugui tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, Bailin, keluarga Ye menginginkan posisi ini. Demi keuntungan, Anda bisa meminta harga yang besar dan masa depan yang cerah. Bailin bertanya dengan heran, tetapi jika aku pergi, keluarga Ye pasti akan berurusan denganmu. Li Fugui tersenyum tipis dan bertanya, Bailin, pernahkah kamu memikirkannya? Bahkan jika kamu tidak pergi, Ye keluarga akankah mereka menyerah begitu saja? Tidak mungkin. Keluarga Ye akan selalu menggunakan konspirasi dan trik untuk menyebabkan kehancuran. Daripada membiarkan keluarga Ye bersembunyi di kegelapan, lebih baik biarkan mereka maju ke depan. Setelah jeda, Li Fugui berkata perlahan, ini adalah kesempatan bagus untuk keluarga Ye. Tapi bagiku, bukankah ini kesempatan bagus untuk menakut-nakuti monyet dan mengalahkan mereka dalam satu gerakan? Bailin menatap wajah tampan Li Fugui dan mendengarkan. Suara tegas Li Fugui. Kata-kata yang penuh pesona maskulin. Jantungnya berdebar tanpa alasan. Dia takut Li Fugui akan menyadari kelainannya. Jadi dia menoleh dan berkata dengan lembut, Fugui, aku mendengarkanmu. Li Fugui tertawa dan berkata, Bailin, kamu menginginkan posisi Direktur Komite Pengelolaan Zona Pengembangan di Kabupaten. Awalnya, aku paling banyak bisa memberimu posisi Direktur Distrik. Jika kamu ingin menjadi Direktur, kamu harus melakukannya. Tunggu. Tapi sekarang, karena keluarga Ye diberi kesempatan ini, biarkan mereka mengirimmu untuk duduk di singgasana Direktur. Bailin sangat terkejut dan berkata, rentang ini terlalu besar, sudah agak melanggar aturan. Li Fugui tersenyum percaya diri, berkata, itu tidak sesuai dengan aturan. Tapi Bailin, kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Keluarga Ye telah berada di kota Jiangnan selama ratusan tahun, dan pencapaian Anda telah dibuat di desa Xiaoxi. Meskipun mereka tidak mematuhi aturan, operasinya tidak dilakukan. Beberapa orang mungkin mengkritiknya. Oke, saya akan mendengarkan Anda. Bailin mengucapkan kalimat ini karena tidak ada yang tahu berapa banyak waktu. Li Fugui tiba-tiba tertawa dan berkata, jangan khawatir, Bailin, selama aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Bailin mengangguk. Dia secara alami mempercayai kata-kata Li Fugui. Meskipun dia tidak yakin tentangnya,
hal-hal lain tentang Li Fugui. Dia tidak tahu banyak tentang itu, tapi dia masih tahu sesuatu tentang pengaruh Li Fugui di Kabupaten Qinglong. Li Fugui tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Bai Lin yang putih dan lembut. Bai Lin terkejut, dan kemudian dia menyadari apa yang dia lakukan. Wajahnya memerah dan tubuhnya menegang. Tapi entah kenapa, dia tidak ingin melepaskan diri. Sebaliknya, dia berkata dengan malu-malu, "Apa yang kamu lakukan?" Li Fugui menatapnya dengan berani. Melihat Bai Lin, dia tersenyum dan berkata, "Bai Lin, kamu belum memberitahuku tentang urusan keluargamu." "Rumah, urusan keluarga?" Wajah Bai Lin menjadi lebih merah, dan dia berkata dengan malu-malu, "Mengapa aku harus memberitahumu?" Li Fugui terbatuk-batuk dan berkata, "Bai Lin, apa hubungan kita? Ini adalah hubungan kawan seperjuangan yang hebat. Omong-omong, aku masih tidak tahu apa-apa tentang itu. Keluargamu, itu hanya kawan seperjuangan." "Apakah itu penting?" Kilatan kekecewaan melintas di mata Bai Lin, dan nadanya melembut. Dia berkata, "Kamu akan tahu tentang urusan keluargaku di masa depan." Li Fugui tersenyum main-main dan bertanya, "Bai Lin, kamu marah, Bai?" Lin merasa di dalam hatinya setelah melompat, dia menutupi dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, mengapa saya harus marah?" Li Fugui berpura-pura bodoh dan berkata, "Saya tidak tahu tentang ini, tetapi kamu pasti marah, kamu bisa melihatnya dari ekspresimu sekarang." Bai Lin menggigit bibirnya dan berkata, "Kamu salah." Mata Li Fugui menjadi semakin berani, dan kepalanya perlahan bergerak ke arah Bai Lin. Wajah Bai Lin menjadi semakin merah, dia tidak berani menatap Li Fugui sama sekali, dan jantung kecilnya berdebar seperti rusa. Li Fugui menatap bibir Bai Lin yang indah dan kecil, meskipun tidak dicat dengan bedak, namun tetap murni dan lembut. Dia ingin menciumnya dalam-dalam, tetapi ketika dia mengira Bai Lin akan panik, dia memiringkan kepalanya, mencondongkan tubuh ke dekat telinga Bai Lin, dan bertanya perlahan, "Bai Lin, apakah kamu menyukaiku?" Kepala Bai Lin terbentur, dan emosi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak, termasuk rasa malu, marah, dan panik, gugup, del. Seluruh otak menjadi kosong dan hanya diam di sana. Melihat reaksi Bai Lin yang belum pernah terjadi sebelumnya, Li Fugui tertawa dan berkata dengan keras, "Bai Lin, kamu benar-benar menyukaiku. Kamu menggangguku." Wajah Bai Lin memerah. Setelah menjadi apel besar, dia bahkan lebih pemalu hingga ekstrim. Dia tidak tahan lagi, melepaskan tangan Li Fugui, dan lari keluar kamar Li Fugui. Li Fugui memperhatikan Bai Lin pergi dengan suasana hati yang sangat nyaman. Setelah tertawa 2 kali, dia berjalan ke lemari, membuka lemari dan mengeluarkan toples porselen. Kemudian, Li Fugui membuka toples porselen dan melihat kilatan cahaya. Kemudian, versi mini telanjang dari pria gemuk itu muncul di telapak tangan Li Fugui. Jenis kelamin pria kecil gendut ini tidak dapat ditentukan. Anggota badan dan tubuhnya semuanya gemuk, tetapi kepalanya sangat halus, seperti laki-laki dan perempuan. Li Fugui terkejut saat melihat pria kecil gendut itu, mau tak mau dia melihat ke dalam toples porselen itu lagi, hanya untuk menemukan bahwa toples itu sudah kosong dan tidak ada yang tersisa. Mencicit, begitu pria gendut kecil itu melihat Li Fugui. Dia menatap Li Fugui dengan marah dan mengucapkan serangkaian kata-kata Mars. Namun, Li Fugui membuka matanya lebar-lebar dan menatap pria gendut kecil itu dengan tidak percaya. Melihat Li Fugui tidak bereaksi, pria kecil gendut itu menjadi semakin marah. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kepala Li Fugui. Dia terus menjambak rambut Li Fugui dengan kedua tangannya. Sangat disayangkan kekuatan pria kecil gendut itu sangat lemah. Jadi Li Fugui tidak hanya tidak merasakan sakit apapun, tetapi seolah-olah seseorang sedang memijat kepalanya, membuatnya merasa sangat nyaman. Setelah Li Fugui akhirnya sadar, dia tersentak. Dia benar-benar mengolah sari ginseng berusia 1000 tahun. Benda ini benar-benar disempurnakan. Li Fugui pernah mendengar rumor tentang hantu sebelumnya. Namun tentu saja Li Fugui tidak akan menganggap serius rumor tersebut. Misalnya saja Da Huang dan Da Hei. Anjing dan ular telah menjadi hewan peliharaan spiritual dibandingkan sebelumnya. Meskipun mereka memiliki lebih banyak kemampuan, mereka tidak dapat berbicara.
dan tidak memiliki ciri-ciri lain yang dekat dengan manusia. Namun sari ginseng ini berbeda, ia langsung berubah menjadi manusia dan mulai belajar berbicara. Ini sungguh luar biasa, dan perasaan ini seperti mitos yang muncul langsung di hadapan seseorang. Reaksi pertama orang tersebut pasti sedang bermimpi, dan reaksi kedua adalah berhalusinasi. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya, mengambil sari ginseng di kepalanya, dan meletakkannya di depannya. Esensi ginseng berusia 1000 tahun masih berbicara, mencicit, dan Li Fugui benar-benar memahaminya. Esensi ginseng ini mempertanyakannya. Kenapa kamu tidak membiarkanku keluar begitu lama? Tidak apa-apa jika kamu tidak mengeluarkanku. Kamu bahkan tidak menambahkan cairan spiritual kepadaku. Itu terlalu banyak. Aku marah, kurang lebih itulah maksudnya. Li Fugui berkata dengan sedikit tawa dan air mata, siapa yang tahu kamu tumbuh begitu cepat, dan aku pergi ke tempat lain selama periode ini dan tidak ada di rumah sama sekali. Jadi aku tidak bisa membiarkanmu keluar. Setelah mengatakan ini, Li Fugui segera datang. Saya menemukan sari ginseng ini tiba-tiba menjadi bersemangat dan berbicara lebih keras. Li Fugui berkata tanpa daya, Oke, jangan terlalu bersemangat. Bagaimana kalau ini, saya bisa memberi kompensasi kepada Anda, kan? Saya punya hal lain di sini. Jika Anda menyukainya, maafkan saja saya. Sedikit gendut mendengar kata-kata Li Fugui, ada ekspresi penuh harap di mata hitamnya yang menetes. Jika proporsi tubuhnya tidak terlalu kecil, dia akan terlihat seperti anak kecil sungguhan. Li Fugui dengan cepat mengeluarkan sebotol cairan roh yang luar biasa dan sebotol cairan ibu roh hitam, meletakkannya di atas meja di sebelah pria kecil yang gendut itu, dan kemudian berkata sambil tersenyum, pilih yang kamu inginkan. Pria kecil yang gendut itu langsung berkata mataku lurus, dan di depan Li Fugui, lelaki gemuk kecil itu benar-benar ngiler. Dia memandangi dua botol porselen kecil dengan mata cerah. Dia melompat dari telapak tangan Li Fugui dan melompat ke meja, lalu dia mengangkat tangannya. Aku sedang memegang vas porselen kecil ukurannya hampir sebesar itu, dan aku bahkan tidak bisa berjalan dengan tangan penuh. Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Pria kecil gendut ini serakah, dia menginginkan segalanya. Dia benar-benar anak yang besar, melihat bahwa dia tidak bisa membawanya pergi sama sekali. Lelaki gemuk kecil itu melepaskan dua botol porselen kecil itu, mencicit pada Li Fugui di satu sisi, dan memberi isyarat dengan tidak sabar dengan kedua tangannya di sisi lain. Li Fugui tahu apa maksud pria gemuk kecil itu, jadi dia mengambil dua botol porselen kecil, membuka tutupnya, dan menuangkan cairan peremajaan yang luar biasa dan cairan induk roh hitam ke dalam toples porselen. Tubuh lelaki gemuk kecil itu tiba-tiba bergoyang kegirangan, berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir ke dalam botol porselen kecil. Li Fugui menutupnya dan mengembalikan toples porselen ke dalam lemari. Dia merasa setelah menyerap cairan roh peremajaan yang luar biasa dan cairan induk roh hitam, sari ginseng mungkin bisa membuka toples porselen dengan sendirinya, tanpa perlu dia melakukan apapun. Alasan Li Fugui menyimpan ginseng berumur 1000 tahun di dalam toples porselen adalah karena ia khawatir ginseng berumur 1000 tahun itu akan hilang dengan sendirinya. Saat itu Li Fugui sudah siap menangis. Anda harus tahu bahwa ramuan berumur 1000 tahun jarang ditemukan di dunia dan sangat dihargai. Biasanya jarang sekali menemukannya. Jika tanaman di tangannya hilang, kerugiannya akan sangat besar. Apalagi Li Fugui merasa ada yang berbeda dengan tanaman ginseng berumur 1000 tahun di tangannya. Dia juga memiliki ramuan berusia 1000 tahun di Kolosseum, tetapi ramuan itu terlihat sangat biasa, terlepas dari khasiatnya yang luar biasa. Ramuan itu pasti tidak sekuat sari ginseng berusia ribuan tahun yang dia dapatkan kemudian, cerdas dan ajaib. Li Fugui merasa sari ginseng berusia ribuan tahun yang diperolehnya memiliki banyak keistimewaan yang luar biasa dan sangat tidak biasa. Hal ini juga membuat Li Fugui melepaskan ide untuk memurnikan ginseng berusia 1000 tahun menjadi cairan spiritual. Dia berencana untuk memberi makan pria kecil gemuk itu, dan efeknya hanya akan menjadi semakin kuat di masa depan. Misalnya penyakit kanker dinsu yang sudah mencapai stadium lanjut. Dengan teknologi kedokteran saat ini sudah pasti penyakitnya tidak bisa disembuhkan,
bahkan tidak perlu kemoterapi, cukup pulang dan menunggu kematian. Tetapi Li Fugui hanya menggunakan sedikit jaringan dari sari ginseng berusia ribuan tahun untuk memurnikannya menjadi cairan spiritual, dan dia hidup kembali dan menyelamatkan Dinsu. Esensi ginseng 1000 tahun pada awalnya sudah begitu kuat, jika Li Fugui mengangkatnya lagi, esensi ginseng 1000 tahun hanya akan menjadi lebih kuat. Suasana hati Li Fugui tiba-tiba menjadi lebih bahagia. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa seperti lalat dalam salep adalah hingga saat ini, pohon induk Black Spirit sudah lama tidak terbangun sejak ia tertidur lelap. Menghitung waktu, pohon induk Black Spirit seharusnya bangun selama jangka waktu ini. Li Fugui sebenarnya tidak punya solusi yang baik. Jika pohon induk Black Spirit tidak bangun setelah beberapa saat, Li Fugui tidak punya pilihan selain mencari murid murahannya Lu Qing untuk menanyakan situasinya. Bagi Li Fugui, krisis pertama kini telah terjadi, sedangkan untuk keluarga Ye, mereka tidak terburu-buru. Dia seharusnya bisa bersantai dalam beberapa hari terakhir. Memikirkan hal ini, Li Fugui meninggalkan ruangan dan langsung pergi ke villa, pergi ke ruang bawah tanah. Pada awal pembangunan villa, Li Fugui sendiri yang mengubah desainnya, tidak menyentuh tempat lain, melainkan menambahkan basement yang luas. Dengan sumber keuangan Li Fugui, membangun basement tentu saja bukan masalah besar. Orang-orang lainnya hanya mengira Li Fugui sekarang berasal dari keluarga kaya, jadi tentu saja berbeda dengan keluarga kaya. Keluarga biasa paling banyak bisa membangun gudang bawah tanah atau sesuatu untuk menyimpan makanan, seperti ubi, agar tidak membusuk, sehingga bisa dikeluarkan dan dimakan tahun depan. Adapun ruang bawah tanah keluarga kaya, secara alami digunakan untuk menyimpan harta yang lebih berharga. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Li Fugui tidak pernah membangun ruang bawah tanah ini untuk mengubur harta emas dan perak. Dia bukan orang tua yang kaya, dan dia tidak berniat menaruh barang berharga dalam jumlah besar di rumahnya. Itu tidak aman. Alasan sebenarnya mengapa Li Fugui ingin membangun ruang bawah tanah adalah untuk memenjarakan beberapa musuh. Di lantai pertama villa, di ruang bawah tanah yang gelap, lampu yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Di tanah, seorang pria terbaring jorok, dengan seluruh anggota tubuhnya dirantai dengan rantai besi tebal. Jika Li Fugui tidak menghabiskan banyak uang untuk merancang ruang bawah tanah ini dan memiliki ventilasi yang baik, saya khawatir ruang bawah tanah ini sudah bau. Jika orang lain mengetahui bahwa Li Fugui benar-benar memenjarakan seseorang di ruang bawah tanah ini tanpa menyadarinya, semua orang akan terkejut. Tentu saja, jika ada yang mengetahui identitas sebenarnya dari pria yang dirantai, kotor dan tergeletak di tanah karena malu, mereka akan lebih terkejut lagi. Karena pria tersebut tak lain adalah Wakil Direktur Leng dari Biro ke-6. Cahaya terang membuat tubuh Wakil Direktur Leng bergerak, lalu perlahan dia duduk dari tanah, wajahnya pucat dan tidak berdarah, wajahnya dipenuhi segala macam kotoran, dan rambutnya semakin berantakan, ya, seperti pengemis. Namun mata Wakil Direktur Leng menjadi sangat kejam saat dia melihat Li Fugui. Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata dengan ekspresi normal, "Wakil Direktur Leng, kita bertemu lagi." Wajah Wakil Direktur Leng sangat ganas. Dia meraung seperti binatang buas di tenggorokannya dan berkata dengan suara serak, "Li Fugui, kamu sebaiknya aku berdoa agar aku mati di sini. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu menderita 100 kali lebih banyak daripada aku, jadikan hidupmu lebih buruk daripada kematian." Li Fugui mencibir dan memandang Wakil Direktur Leng seolah-olah dia idiot. Dia berkata dengan tenang, "Wakil Direktur Leng, Anda tidak berpikir bahwa Biro ke-6 benar-benar akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan Anda, bukan? Anda bahkan tidak pikirkanlah, saya juga dari Biro ke-6. Jika saya bisa berurusan dengan Anda, tentu saja saya bisa berurusan dengan wakil direktur lainnya." Setelah jeda, Li Fugui berkata dengan mata yang sangat sinis, "Terus terang, masalahnya di antara kita berdua adalah kontradiksi internal. Selama nilai dan kontribusi saya pada game ke-6 lebih besar dari Anda, bagaimana mungkin game ke-6 berisiko membunuh banyak ahli bawaan untuk berurusan dengan saya? Bangun, Wakil Direktur Leng. Sejak Anda mengambil tindakan terhadap saya, tragedi Anda telah hancur." Li Fugui memandang Wakil Direktur Leng dengan kasihan dan berkata dengan nada merendahkan, "Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu Anda,
Sekarang saya sudah menjadi anggota konferensi Panacea sebagai presiden. Bahkan jika Anda ingin berurusan dengan saya di putaran ke-6, Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati, bukan? Saya benci. Itu, Wakil Direktur Leng meratap kesakitan. Wajahnya mengerikan dan menakutkan, dan tubuhnya begitu bersemangat hingga ingin melepaskan diri dari rantai besi tersebut. Namun, rantai besi di sini dibuat khusus oleh Li Fugui dan sangat kuat. Jika kekuatan Wakil Direktur Leng kembali ke puncaknya, rantai besi secara alami tidak akan mampu menjebaknya. Namun, kini kekuatan Wakil Direktur Leng telah berkurang hingga 10%. Jadi begitu pula, selama kekuatan Wakil Direktur Leng belum pulih, rantai besi ini akan selalu mampu menjebaknya. Mata Li Fugui dengan cepat berubah menjadi dingin lagi yang disebut sebagai pemenang dan pecundang. Wakil Direktur Leng meminta kematiannya sendiri dan tidak pantas untuk dikasihani sama sekali. Jika Li Fugui tidak bersiap, begitu Li Fugui kalah, situasinya akan lebih buruk daripada kehidupan. Jadi saat ini, Li Fugui tidak tahu bagaimana menggunakan cara apapun, apalagi memikirkan kebaikan yang tidak masuk akal. Wakil Direktur Leng, jika Anda bersedia memberitahu saya sesuatu tentang Biro ke-6, meskipun saya tidak mungkin mengeluarkan Anda, saya rasa saya masih bisa melakukannya untuk meningkatkan kehidupan Anda, kata Li Fugui sambil tersenyum. Wakil Direktur Leng hampir mengertakkan gigi dan berkata dengan kasar, "Jangan pikirkan itu. Kalau begitu kamu tetap di sini dan pikirkan baik-baik, ketika kamu memikirkannya dengan jelas, aku akan datang menemuimu lagi." Li Fugui tersenyum, berbalik dan meninggalkan ruang bawah tanah dengan acuh tak acuh. Li Fugui tidak terkejut dengan reaksi Wakil Direktur Leng. Padahal ia tahu betul bahwa Wakil Direktur Leng tidak mungkin menyerah dan menjadi Wakil Direktur Biro ke-6. Hal ini membuktikan bahwa Wakil Direktur Leng adalah seorang pahlawan. Orang seperti itu tidak akan pernah mau menerima kegagalan. Alasan Li Fugui belum membunuh Wakil Direktur Leng sejauh ini adalah karena Wakil Direktur Leng ini adalah produk eksperimen yang bagus. Setelah rencana Li Fugui berhasil, maka bagi Li Fugui, dia sekali lagi akan mendapatkan kekuatan tempur tingkat tinggi bawaan. Pada saat itu, begitu Li Fugui sendiri menerobos ke alam bawaan, itu berarti Li Fugui, seorang udik, telah menguasai 5 orang yang benar-benar kuat di tingkat bawaan. Bahkan di game ke-6, Li Fugui mumpuni untuk menawar. Tentu saja, jika Li Fugui ingin menyelesaikan rencananya, ada satu hal lagi yang harus dia lakukan. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Li Fugui datang ke kamar Lin Ziwen. Dia mengetuk pintu dan bertanya, "Ziwen, apakah kamu tidur?" "Saudaraku, aku belum tidur. Pintunya tidak terkunci, masuklah." Lin Ziwen menjawab dengan cepat. Li Fugui membuka pintu dan masuk. Sekilas ia melihat TV menyala, namun isinya mudah membuat orang mimisan. Yang dilihatnya hanyalah model cantik yang berjalan menuruni tangga. Lin Ziwen tersenyum genit, dan setelah memperhatikan tatapan Li Fugui, dia segera mematikan TV, dan kemudian bertanya, "Saudaraku, apakah kamu ada hubungannya denganku?" Li Fugui mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ziwen, aku punya sesuatu yang harus saya serahkan kepada Anda, Qi Kuai Kui." Lin Ziwen bangkit dan berkata dengan cepat, "Saudaraku, jika ada yang harus Anda lakukan, Anda bisa memberi saya instruksi langsung. Anda bisa memperlakukan saya sebagai salah satu dari Anda karyawan." Li Fugui tidak sopan. Dia berkata, "Ziwen, tahukah kamu di mana ada ahli psikologi, lebih disukai di bidang hipnosis? Saya berencana untuk belajar tentang hipnosis." Pakar hipnosis, Lin Ziwen tertegun, sedikit bingung. Tetapi dia juga tahu bahwa yang terbaik adalah tidak menanyakan apa yang tidak dikatakan Li Fugui. Jadi Lin Ziwen berpikir sejenak dan berkata, "Saudaraku, saya ingat psikologi di Universitas Jiangnan cukup bagus. Ada master di dalamnya, dia mahir dalam psikologi hipnosis dan juga ahli dalam psikologi kriminal." Mata Li Fugui berbinar, ketika Li Fugui meminta Lin Ziwen membantunya menjalani prosedur penerimaan. Mata Lin Ziwen hampir jatuh ke tanah. Dia bahkan sempat bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan pendengarannya. "Bahkan jika kamu ingin belajar psikologi hipnosis, paling buruk, aku bisa menggunakan koneksiku dan meminta master ini untuk mengajarimu secara pribadi.
pergi ke sekolah ini. Tidak heran Lin Ziwen terkejut. Lagi pula, identitas Li Fugui saat ini sungguh luar biasa, belum lagi identitas Kapten Game ke-6. Dia adalah CEO sebuah perusahaan farmasi, ditambah pemilik tambang, Del. Salah satu dari mereka dapat menghancurkan keluarga kaya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan status setingkat ini, sekalipun Anda berencana untuk mengambil gelar campuran dan menghabiskan sejumlah uang dengan santai, apalagi gelar sarjana biasa, bahkan gelar pasca sarjana dan pasca doktoral pun bisa dilakukan. Namun, yang tidak diketahui Lin Ziwen adalah Li Fugui pasti punya rencananya sendiri untuk pergi ke sekolah. Kini dia baru saja kembali dari ronde ke-6, wakil direktur Sun datang mengunjunginya, siapa yang tahu kapan lawan lain tiba-tiba muncul di sampingnya. Awalnya berencana untuk kembali ke desa untuk menghindari pusat perhatian dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Sekarang tampaknya desa Xiaoxi tidak senyaman yang dia kira. Mungkin akan mudah bagi para pejuang kuno dan keluarga tersembunyi untuk menemukannya. Beberapa orang mungkin berkata mengapa tidak bersembunyi di tambang. Hal ini bahkan lebih tidak sejalan dengan prinsip Li Fugui yang mencari kemenangan secara stabil. Dibandingkan dengan bahan baku obat, tambang adalah fokus Li Fugui. Begitu Anda bersembunyi di tambang, jika Anda memprovokasi anjing-anjing ini, bukankah itu seperti menembak kaki Anda sendiri? Li Fugui tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Tentu saja, selain untuk sementara menghindari pusat perhatian, Li Fugui juga sangat ingin merasakan pesona universitas tersebut. Ia sudah lama mendengar orang mengatakan bahwa waktu kuliah adalah waktu terbaik dalam hidup. Terlebih lagi, seorang wanita muda dan cantik dapat membangkitkan kegelisahan hati pria muda manapun. Bayangkan saja, dia pergi ke sekolah secara tidak terduga. Selama dia tidak berinisiatif untuk mengungkapkan berita tersebut, bahkan Li Xiuling pun mungkin tidak akan bisa menebak kemana dia pergi. Terlebih lagi, kali ini dia kuliah di Universitas Jiangnan. Setelah masuk, dia bertanya tentang keluarga Ye sebagai mahasiswa dan bersenang-senang dengan keluarga Ye, menyenangkan bukan? Memikirkan hal ini, Li Fugui sedikit mengernyit dan berkata dengan berpura-pura marah, katakan saja padaku jika kamu bisa mengatur agar aku masuk, dari mana semua omong kosong ini berasal? Jika kamu tidak bisa, aku akan mencari orang lain. Meskipun Lin Ziwen tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya, dia tidak dapat berbicara, tetapi dia berjanji, saudaraku, jangan khawatir, selama kamu ingin pergi, aku dapat membantumu menyelesaikan prosedurnya dalam hitungan menit. Li Fugui membuat permintaan lain, Anda tidak dapat menggunakan identitas dan informasi identitas saya saat ini. Lin Ziwen dia adalah orang yang cerdas. Meskipun dia tidak tahu apa yang salah dengan Li Fugui dan memaksanya untuk pergi ke sekolah, tetapi melalui beberapa kata ini, dia menebak bahwa Li Fugui tidak ingin orang tahu bahwa dia kuliah di Universitas Jiangnan. Menyadari hal ini, Lin Ziwen berkata dengan santai, saudaraku, bagaimana kalau Anda merekomendasikan untuk memindahkan mahasiswa dari Universitas Jiangnan ke daerah manapun? Li Fugui menunjukkan kekaguman. Kepuasan tersenyum di bibirnya, dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Hanya itu yang saya inginkan, Anda dapat mengatur identitas spesifiknya, dan merahasiakannya. Lin Ziwen segera bersumpah kepada Tuhan, saudaraku, jangan khawatir, kamu mengetahui hal ini dan saya mengetahuinya, dan jika ada orang lain jika ada yang mengetahui, izinkan saya menyerang dengan guntur dari surga. Keesokan paginya, ketika Li Xiuling mengetuk pintu rumah Li Fugui dan hendak meminta Li Fugui bangun untuk sarapan, dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah mengetuknya dalam waktu yang lama, Li Fugui tidak terlihat. Karena penasaran, Li Xiuling membuka pintu. Ketika dia masuk dan melihat tempat tidur yang kosong, dia langsung mengerutkan kening dan bertanya-tanya dalam hati di kamar wanita mana pria ini nongkrong pagi-pagi sekali. Tunggu saja 1 jam kemudian. Ketika Li Xiuling melihat sekeliling dan tidak menemukan tanda-tanda Li Fugui, dia merasa gugup. Beberapa gadis berkumpul di dalam ruangan. Li Xiuling memandang Xiao Wei dan Yu Qingqing dengan cemas. Menurutmu kemana dia bisa pergi? Dia baru saja kembali dan menghilang lagi. Setidaknya dia memberitahu kami kapan dia pergi terakhir kali. Tapi kali ini. Pada titik ini,
Air mata Li Xiuling jatuh dari sudut matanya. Hua Duo mengalihkan perhatiannya ke Zheng Lizong dan Lin Ziwen saat ini. Dia menyadari bahwa salah satu dari dua orang itu pasti mengetahui keberadaan Li Fugui. Berpikir seperti ini, Hua Duo bertanya kepada mereka berdua dengan dingin. Katakan padaku, siapa di antara kalian yang tahu kemana dia pergi? Zheng Lizong adalah orang pertama yang merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Bagaimana saya tahu? Sepertinya saya punya kemampuan, ini seperti menyembunyikannya. Lin Ziwen juga tersenyum pahit dan berkata, bukankah kamu dari game ke-6? Tidak bisakah kamu menggunakan koneksimu untuk memeriksanya, melihat? Situasi ini, Hua Duo juga merasa sedikit bingung menjadi gelisah. Bagaimanapun, Wakil Direktur Sun dikalahkan di depan Li Fugui kemarin menurut gaya Wakil Direktur Sun dalam melakukan sesuatu. Cepat atau lambat, dia pasti akan membalas dendam pada Li Fugui. Namun setelah dipikir-pikir, hal ini sepertinya tidak mungkin terjadi. Sebelum Wakil Direktur Sun pergi kemarin, dia menerima perintah dari administrasi umum. Administrasi umum menyuruhnya mundur sekarang. Jika dia kembali berurusan dengan Li Fugui hari ini, bukankah ini sama saja dengan melawan administrasi umum secara langsung? Terlebih lagi, Hua Duo juga mengetahui kekuatan orang-orang ini di bawah Wakil Direktur Sun. Bahkan lelaki tua berambut putih itu bukanlah tandingan Li Fugui. Orang lain di bawah Wakil Direktur Sun hanya akan menjadi umpan meriam. Menggabungkan ini, Hua Duo diam-diam berpikir bahwa orang yang paling tidak menginginkan sesuatu terjadi pada Li Fugui sekarang adalah Wakil Direktur Sun. Begitu sesuatu terjadi pada Li Fugui pada saat ini, Wakil Direktur Sun tidak akan bisa menjelaskannya bahkan jika dia membuka mulutnya, mulut 7 atau 8 kali. Karena Wakil Direktur Sun tidak ada pertanyaan, siapa lagi yang ada di sana? Mungkinkah keluarga yang tersembunyi itu mengambil tindakan? Tapi masalahnya, meski keluarga dunia tersembunyi mengambil tindakan, setidaknya akan ada tanda-tanda perkelahian, bukan? Dia juga baru saja pergi ke kamar Li Fugui. Kamarnya rapi dan tempat tidurnya sama dengan kubus tahu, sepertinya dia tidak sedang berkelahi dengan seseorang. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung pikiran Hua Duo. Pada akhirnya, bahkan dia memarahi dengan marah, kamu bajingan, kamu tidak tahu bagaimana cara menyapa orang lain ketika kamu keluar. Yu Qingqing duduk di samping dan memutar nomor telepon Li Fugui berulang kali. Sayangnya, balasannya selalu sama. Nomor yang Anda tuju saat ini tidak tersedia, silakan hubungi lagi nanti. Xiao Wei mengirim pesan teks agar Li Fugui melihat panggilan itu kembali. Tepat ketika semua orang sudah tidak sabar, Bai Lin masuk dari kamar sambil tersenyum. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat kerutan di wajah gadis-gadis di depannya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya bertanya, ada apa denganmu? Sepertinya kalian semua sudah pergi. Apakah kamu tidak bahagia? Li Xiuling terisak dan tersedak. Fugui, dia hilang, bersambung.